baik meren ti Mang Ben. Beberapa waktu lalu kita dari komunitas anak-anak muda pecinta seni budaya dan sejarah Karawang melakukan sebuah perjalanan yang sangat menarik, menantang ke daerah Karawang Selatan, tepatnya ke Kampung Tipar. Kampung Tipar ini merupakan sebuah kampung yang berada paling ujung selatan Karawang. Di situ kita bersama beberapa komunitas yang lainnya seperti Pepeling, kemudian Sundapura, kemudian blogger Karawang yang semuanya tergabung dalam komunitas Karawang Guyub. Pergi ke sana, sebuah kampung yang sangat luar biasa. Secara demografi kampung ini berada di ujung Karawang, dikelilingi oleh pegunungan, tempatnya sangat indah sekali. Sangat-sangat penuh dengan harmoni. Kampung ini bisa dibilang sedikit terpisah dengan kampung-kampung yang lainnya. Pintu masuknya juga hanya ada satu, yaitu setelah kita melalui Sungai Cicangor, baru kita akan tiba di kampung tersebut. Nah, untuk perjalanannya memang lumayan cukup menantang, tetapi bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2. Kampung Tipar ini, kalau berdasarkan sejarahnya, masyarakat di sana sering mengartikan nama kampung mereka ini adalah Kampung Tipar, yang sering diartikan titipan karuhul, atau sering juga disebut titipan paranti anu lapar. Itu definisi dari nama kampung mereka. Dan kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, bahwa kampung itu katanya merupakan tempat pelariannya dari para menak. Dan kalau kita buka-buka sejarah Karawang, hal ini terkait dengan periode tahun 1600-an di Karawang. Ketika Adipati Singaperbangsa mati karena faktor perseteruan politik. Nah, beberapa pengikut dari Adipati Singaperbangsa ini seperti Kerta Kumambang Singaderva, kemudian Ngabehi Indrajaya, sama satu lagi yaitu Surya Dipati. Mereka ini tidak mau tunduk kepada VOC atau company, karena ketika Singaperbangsa mati akibat dari konflik politik setelah Sultan Agung Mataram mati, kemudian Karawang oleh Amangkurat I melalui sebuah perjanjian diserahkan kepada company. Nah, para pengikut Singaperbangsa ini menolak untuk tunduk kepada company, sehingga mereka kemudian lari ke daerah Karawang Selatan dan di situ membangun sebuah basis perlawanan. Nah, Kampung Tipar inilah yang menjadi sumber logistik atau semacam tempat persediaan pangan mereka selama melakukan perlawanan terhadap company. Karena itu ketika dalam peperangan kemudian mereka merasa kelaparan, merasa perlu persediaan logistik, mereka akan larinya ke Tipar. Dan dari sinilah kemudian toponomi titipan karuhul, titipan paranti anu lapar itu muncul. Untuk wilayah, untuk faktor ini alam luar biasa sekali pemandangannya, suasananya sangat asri, segar. Begitu kita masuk, maka di sebelah kanan kita akan melihat Gunung Butak, kemudian Pasir Gibug yang memanjang terus mengelilingi Kampung Tipar, bersambung dengan Pakandangan. Pakandangan ini sebuah tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Tipar karena di sana ada petilasan-petilasan tua.
Kemudian dari Pakandangan ini berlanjut ke Gunung Dinding Ari, kemudian sampai ke Pasir Arei atau Cabe Arei. Nah, di belakang pegunungan inilah baru kita akan melihat bendungan Jatiluhur. Jadi Kampung Tipar ini betul-betul sebuah kampung yang dikelilingi oleh pegunungan. Sehingga jalan keluar masuknya itu cuma ada satu, yaitu yang melewati Sungai Cicangor tadi. Sehingga kalau misalkan kita datang ke sana, kita akan melihat sebuah bentangan pegunungan yang sangat memikat, yang sangat luar biasa. Dan inilah yang membuat kami dari Karawang-Guyub merasa sangat terpesona ketika kita datang ke sana. Penduduk di sana juga sangat kehidupannya masih sederhana, kemudian mereka luar biasa ramah menyambut kedatangan kami dengan penuh senyum, penuh keramahan, sangat-sangat welcome, sangat terbuka. Di sana mereka masih kebanyakan bertani, dan pertaniannya juga sangat menarik karena pertanian dengan cara teras berundak. Sehingga kalau misalkan kita pagi-pagi melihat sekeliling Kampung Tipar, kita akan sangat terpesona melihat pesawahan yang berundak-undak luar biasa, kemudian dilatar belakangi oleh pegunungan yang hijau segar yang sambung menyambung, seperti itu luar biasa sekali. Objek wisata yang ada di sana, salah satunya yang sangat-sangat layak untuk kita datangi, untuk kita kunjungi, itu adalah Curug Cipanundaan. Curug ini berada di atas dari Kampung Tipar. Jadi kita itu nanti akan menyusuri jalanan kecil yang cukup curam, kemudian cukup menanjak, seperti itu. Tapi lokasinya tidak begitu jauh dari Kampung Tipar. Curug Cipanundaan ini luar biasa sekali, dan selama ini memang belum terekspos, belum banyak dikenal oleh masyarakat. Curug Cipanundaan, kalau berdasarkan kata, itu adalah curug yang nunda atau curug yang tersimpan dulu. Jadi begitu air tersebut turun, air itu tidak langsung mengalir, tetapi tersimpan dulu di situ, baru kemudian turun mengalir, dan itulah yang menjadi latar belakang curug itu dinamakan Curug Cipanundaan. Tempatnya luar biasa, sangat menarik sekali, sangat asri, sangat hijau, dan memang sedikit lembab karena tempatnya tidak terlalu terbuka. Dan masih di lokasi Curug Cipanundaan itu, kita juga menemukan sesuatu yang sangat-sangat menarik dan membuat teman-teman sangat penasaran sekali. Yaitu tepat di lokasi Curug Cipanundaan itu terdapat bebatuan-bebatuan tersusun, bebatuan-bebatuan kuno yang menyerupai punden berundak. Jadi ada beberapa gundukan bebatuan, yang mana bebatuan ini berbeda dengan bebatuan alam lainnya yang ada di sekitar situ, di mana setiap serpihan atau potongan batu-batu itu seolah-olah tersusun, dibuat oleh tangan manusia, merekat satu sama lain, sehingga manakala kita mengambil satu potongan batu, kemudian batu itu kita belah, maka akan copot bagian-bagian kecilnya. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, yang menjadi daya tarik dari Curug Cipanundaan ini, karena punden-punden berundak ini biasanya mencirikan adanya suatu peradaban kuno yang pernah ada di sana, di Karawang Selatan. Hanya saja kita memang belum tahu ini peradaban ini berasal dari mana, dari era kapan. Tetapi adanya punden-punden tersebut menunjukkan bahwa Kampung Tipar ini, atau lokasi di mana Kampung Tipar berada ini, merupakan sebuah, menurut prediksi kita, merupakan sebuah pemukiman kuno. Dan hal ini kemudian ditambah juga dengan keberadaan batu tapak Kampung Tipar. Lokasinya dari Kampung Tipar itu tidak begitu jauh, berada di tengah-tengah pesawahan, atau istilahnya di lengkob sebuah pegunungan
pegunungan Pasir Gebung sama Gunung Butak. Di situ di bawahnya ada bebatuan yang gede-gede, kemudian cukup banyak. Dan secara topografi yang kita pelajari, memang tempat itu sangat memungkinkan untuk menjadi sebuah lokasi pemukiman kuno. Di situ terdapat bebatuan, di antaranya adalah batu tapak, sebuah batu yang cukup besar, di mana di situ terdapat jejak telapak kaki, seperti halnya bebatuan era Tarumanegara. Tetapi bebatuan ini kita tidak tahu berasal dari era mana, dari era kerajaan mana, atau dari jejak peradaban mana. Yang jelas batu ini sangat luar biasa, dari segi topografi juga sangat menarik tempatnya, dikelilingi oleh pegunungan, kemudian mempunyai jejak-jejak pemukiman kuno. Dan ini kemudian dibuktikan juga dengan informasi dari warga sekitar yang mengatakan bahwa di lokasi tersebut memang pernah berdiri sebuah perkampungan tua dulu, namanya Kampung Cisigung. Tetapi kemudian kampung ini dibakar habis pada masa DITI, sehingga sekarang jejaknya tidak ada. Tetapi bebatuannya masih terdapat, batu tapak yang sangat menarik, yang menunjukkan bahwa Kampung Tipar ini memiliki daya tarik historis yang membuat kita penasaran.